Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan banyak orang berusaha menjamah dia, tetapi daripadanya keluar kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini itu menceritakan atau dikisahkan bahwa dia itu memilih 12 murid yang disebut dengan rasul. Dan di sana kita bisa melihat bahwa pilihan 12 murid ini itu pilihan yang serius bagi Tuhan. Dan dia perlu semalam-malaman. Sekarang begini ibu, bapak, dan saudara-saudara kasih. Kalau panjenengan ketemu dengan orang yang sangat dekat dengan panjenengan, ya istilahnya istilahnya kangen-kangenan, lalu berbicara hal yang penting, seringkali lupa waktu enggak? Lupa waktu enggak? Oh ya kita belum makan. Oh ya ini sudah jam 1 malam gitu. Misalnya, seringkali begitu ya, lupa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia berbicara dengan hal yang serius dengan Bapaknya, orang yang sangat-sangat dekat dengan dia. Maka bisa masuk akal dikatakan semalam-malaman. Karena sungguh kedekatan dengan Bapa dan juga inti dari pembicaraan adalah hal yang penting, maka bisa dikatakan seringkali lupa waktu. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, dari yang ini saja dulu ya. Kita mencoba untuk merenungkan. Kalau panjenengan berdoa kepada Tuhan, itu seringkali Anda rasakan waktu yang lama atau seolah-olah sudah singkat waktunya. Kalau orang yang istilahnya itu sangat-sangat mendalami kedekatan dengan orang itu, waktunya panjang tapi dianggap itu waktunya yang sangat-sangat singkat sekali. Karena apa? Karena orang merasakan ada sesuatu yang didapat dari orang itu. Nah, kalau Anda berdoa dengan Tuhan, kira-kira kalau Anda berdoa kepada Tuhan 5 menit, itu waktu yang panjang atau pendek? Kalau Anda berdoa, sungguh Anda berdoa loh ya. Anda berdoa memohon pada Tuhan, waktu 5 menit, waktu panjang atau pendek? Lalu? Pendek. Kalau Anda ke mall, waktu 1 jam itu waktu yang panjang atau pendek? 1 jam. Kalau misa 1 jam? Halo? Panjang. Enggak, artinya begini. Kita bisa melihat waktu yang pendek itu karena apa? Karena hati kita itu mau kemana itu loh. Hati kita menginginkan apa gitu. Sebetulnya ini panjang dan pendeknya menjadi relatif, bukan lagi menit, bukan lagi jam, bukan lagi detik, tetapi intens, istilahnya kedekatan dengan hati ini. Kita mau apa?
Maka ibu, bapak, dan saudara terkasih, kita bisa bertanya-tanya, kalau demikian relasi saya dengan Allah itu bukan relasi yang sangat-sangat dekat kalau begitu ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus berelasi dengan Tuhan karena kedekatannya itu sehingga orang lain itu menilainya semalam-malaman. Padahal bagi Tuhan Yesus mungkin ya mung sanyuan gitu ya, baru sebentar. Baik, kita bisa melihat catatan ini. Lalu sekarang kita bisa melihat setiap murid diutus itu selalu berdua-dua. Sehingga rumusan para murid itu selalu berdua-dua. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, selalu ada kata dan. Berarti tampak bahwa dalam Tuhan memilih selalu berdua-dua. Dan sekarang pun juga dilanjutkan. Di pastoran-pastoran itu minimal romo itu biasanya 2. Supaya tampak dalam pewartaan ini seperti yang tangkap oleh Tuhan. Tetapi kalau panjenengan juga diutus itu berdua-dua sebetulnya. Awam. Kalau Anda menikah, Anda dengan pasangan Anda itu ada berapa kepala? Berapa kepala? Berapa hati? Nah, apakah Anda juga pada saat Anda menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik, sebagai suami istri juga merasakan dan mengalami pernah untuk melakukan tugas perutusan, tugas pelayanan berdua? Pernah? Kalau belum, berarti ini harus Anda sadari bahwa Anda sebagai suami istri lepas dari keluarga orang tuanya, Anda berdua melakukan tugas pelayanan sebagai murid Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebetulnya bacaan Injil ini sangat-sangat kaya. Tetapi karena waktu kita ini hanya waktu Ekaristi pagi dan kita waktunya hanya singkat. Karena bagi Anda, bagi kita semua, waktu 1 jam dengan Tuhan adalah waktu yang pendek atau panjang? Nah, maka harus dipersingkat dulu homilinya. Kita simpan untuk yang lain waktu. Amin. Marilah kita hening sejenak.